Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,91%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 0,53% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 28.142 ya. Nah, artinya apa? Artinya Bitcoin berhasil melakukan salah satu PR short termnya, yaitu bertahan di atas dari 28.000 ya. Nah, pertanyaannya apakah dalam beberapa hari ke depan bisa dia pertahankan atau tidak ya. Nah, untuk sekarang runningnya harganya di 28.143 tepatnya. Untuk Ethereum, dia malah dalam kondisi meningkat ya. Dia meningkat sebesar 1,51% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang dia trading di angka 1.804. Sementara untuk BNB, dia meningkat sebesar 1,55% dalam 24 jam terakhir. Dan dia sekarang trading di angka 316 USD. Lalu untuk XRP dia terkoreksi, dia meningkat ya, dia meningkat sebesar 0,59% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 53 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,35% di angka 37 sen. Lalu untuk Dogecoin dia meningkat super tipis di 0,04% di angka 7 senan. Polygon Matic malah terkoreksi sekitar 1% di angka $1 lebih 10 sen. Dan yang terakhir untuk Solana dia terkoreksi dengan lumayan di 1,5%-an. Dan sekarang trading di angka $20 lebih 54 sen ya. Jadi pada hari ini kita bisa lihat ya cenderung mix, ada yang terkoreksi tipis, malah ada juga beberapa alts yang meningkat lumayan nyaris ya sekitar 1,5%-an lah kalau kita rata-ratain ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, seingat gua ada data penting dari US ya. Dari US itu ada di sini ya, ada Core PCE. Nah, Core PCE ini seingat gua ngomongin soal inflasi juga ya. Nah, harapan kita untuk Core PCE itu adalah dia lebih rendah ya, dia rendah daripada ekspektasi karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD dan kita ingin USD melemah ya. Nah, jadi kalau kita di sini kita berharap dia lebih rendah daripada forecast di 0,4% gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Untuk besok kita bisa lihat di sini. Seingat gua ada yang penting besok ya. Besok, ternyata besok nggak ada yang terlalu penting. Ada beberapa data dari US, tapi nggak ada yang bintang 3. Jadi nggak cenderung menggerakkan cryptocurrency market ya. Biasanya nggak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bukan ke analisa hari ini ya. Hari ini lebih ke satu tweet yang menggemparkan dunia trading atau dunia investasi in general. Seperti yang kita tahu ya, di awal tahun ya Michael Berry ini adalah seorang masuknya dulu ini ya mungkin ya suatu fund manager ya di mungkin di ya bisa dibilang paling terkenal sih di 2008, di mana dia bahkan sampai kisah hidupnya itu dibikin di suatu film. Dia bahkan diperankan oleh si ini siapa Christian Bale ya, yang di film yang cukup terkenal yaitu adalah The Big Short. Nah, dia di awal tahun ya, tepatnya pada tanggal 31 Januari, dia men-tweet suatu tweet yang cukup bikin menggemparkan dunia saham dan kripto ya, di mana dia hanya tweet di sini sell ya. Nah, uniknya apa? Sekarang di Maret ya, di Maret akhir tanggal 31 juga sekarang ya. Tanggal 31 juga dia nge-tweet I was wrong to say sell ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Wah, kalau kita di sini banyak yang buy Bitcoin, buy apalah ya segala macam. Nah, ini karena apa? Data yang dia lihat yang terjadi selama ya belakangan inilah kesannya ya. Kalau kita lihat ya ini sampai ditarik ke 1920-an, nggak ada generasi yang BTFD. Ini by the peeping dip gitu ya. Intinya nggak ada generasi yang ngebeli dip segila dari generasi kita ya. Dan kita bisa lihat ya, terakhir kali yang mendekati sebesar kita gitu ya ngebeli dipnya itu di tahun berapa nih? Ya bisa dibilang setelah 2009 lah ya 2009. Ini terjadi kita tahu setelah krisis di Amerika Serikat ya, krisis housing crisis ya. Dan itu pun nggak kena sampai titik ini. Kalau kita lihat ya di sini dalam beberapa tahun ke belakang ya,
ya 2022 2023 ya terutama 2023 mungkin ya pembelian besarnya. Nah, ini kita bisa lihat mencapai di 0,30. Jadi quite big ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu dasarnya kenapa menurut menurut Michael Berry dia mengubah stance dia. Tadinya bearish, sekarang kalau dia ngomong I was wrong to say sell, ya kemungkinan besar dia mulai menyatakan bahwa kemungkinan besar tahun ini akan menjadi tahun yang bullish begitu ya. Nah, bisa dibilang ini semua terjadi kenapa? Karena ya, mau tidak mau kita ngelihat pada faktanya the Fed kemungkinan besar akan minimal mulai stop peningkatan interest rate yang terlalu signifikan, dan kedua kemungkinan besar akan terjadi semacam QE, walaupun mereka nggak akan ngaku itu QE, mereka bilang akan bailout dan kawan-kawannya. Tapi kasarnya gini ya, saat terjadi penambahan supply dari uang ya atau fiat US, ya, lebih tepatnya mungkin M2 ya, M2 dari US dollar, ya itu mau nggak mau ya akan menjadi ya, semacam QE gitu ya, semacam QE walaupun bukan untuk rakyat tapi untuk perbankan. That's even worse jujurnya ya. Ini mirip-mirip seperti 2008 di mana Amerika Serikat harus bail out beberapa bank besar begitu ya. Nah, mungkin salah satu yang gagal di bail out itu adalah Lehman Brothers, dulu terkenal banget itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA-nya. Untuk TA-nya kita bisa di sini Bitcoin berhasil bertahan di atas dari 28.000. Ya, ini sesuai dengan harapan kita walaupun mepet banget jujurnya ya. Kalau kita lihat di sini, dia daily close-nya itu di 28.000 lebih 42 USD saja. Ya, literally tipis ya. Tapi berhasil bertahan di atas struktur ini. Harapan gua ya, ini untuk short term-nya aja ya. Harapan gua sih dia bisa bertahan di atas dari 28.000. Tapi kalau sampai jebol juga sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Tapi lebih bagusnya kalau bisa bertahan di atas. Kalau bisa bertahan di sini, konsolidasi di sini, tunggu sampai MA20 menjemput dan membuat rally lagi ke atas. Karena technically speaking, kita bisa lihat kemarin walaupun baru week saja, dia sudah membuat suatu higher high ya. Nah, untuk volume masih menjadi permasalahan sebenarnya ya, masih lack in volume. Gue berharapnya sebenarnya di sini mulai recover kemarin, tapi ternyata enggak, volumenya masih tetap kecil. Ya, jadi ya inilah PR-nya ya. Semoga saja mulai menemukan momentum dan volume dalam beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya untuk indeks dolar ini sesuai sebenarnya kayaknya sesuai sama harapan kita ya, di mana dia mulai melemah lagi. Ya, dia melemah lagi dan retest ke 102,05. Nah, harapan kita simple, sama kok seperti kemarin-kemarin ya. Dan ini masih sesuai juga dengan harapan kita sebenarnya kemarin-kemarin ya. Di sini ya dan dia ke-reject oleh struktur resisten di sini. Dia membuat lower low, lower high, dan akan membuat low lagi. In theory seperti itu ya. Semoga pada hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok dia bisa daily close di bawah dari 102,05 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice tapi bentuknya edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan untuk buy limit Bitcoin kita bisa di sini ya, masih sama seperti kemarin karena puji Tuhan ya, buy limit yang rada risky ini tetap bertahan ya. Jadi buat lo yang kemarin mungkin ketinggalan, buy limit pertama spot di Bitcoin adalah di 28.000 pas ya. Ini bisa dibilang buy limit yang cukup risky ya. Kalau mau setengah peluru boleh. Untuk buy limit kedua sekarang confluence antara MA20 dengan 27.000 yang sekarang literally sudah sangat berdekatan sekali. Dan buy limit ketiga kita adalah di 24.495, di mana itu adalah confluence juga dengan MA50 di daily dan juga MA200 di weekly. Ya, jadi ini kalau kena ke sini harusnya sih kuat in theory ya. Nah,
Selanjutnya untuk posisi futures ya. Untuk posisi futures kemarin sudah terjadi di tes 1. Hari ini terjadi di tes 2 ya. Artinya buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi long di Bitcoin kemungkinan besar sudah kebuka ya kalau sesuai dengan SOP. Nah, untuk target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di 28.828. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya, apabila terjadi di tes 1, di tes 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 28.000. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat akhirnya berhasil menahan 1780 sebagai support ya. Tentunya ini dibantu dengan Bitcoin yang berhasil bertahan juga di atas 28.000, which is good ya. Akhirnya ketahan juga setelah berkali-kali bingung di sini ya. Nah, jadi buy limit pertama kita sesuai dengan pembahasan kemarin sudah kena di 1780 ya. Buat lo yang sudah pasang profit sedikit. Untuk buy limit keduanya sekarang di MA20 ya. Dan buy limit ketiganya sekarang di 1705. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, kalian bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di angka 1780 karena kemarin sudah terjadi retest pertama ya. Apabila terjadi retest kedua pada hari ini, ya dengan kita buka posisi limit long, kita bisa buka langsung long secara nggak perlu tungguin lah kesannya ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP yang mau konservatif banget, kayaknya gue geser deh daripada weak ya. Kalau mau konservatif, sekalian aja di sini ya. Yaitu di 1817, tapi mepet jujurnya ya. Makanya ini gue bilangnya ultra konservatif. Buat lo yang pengen lebih agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya adalah di upper band. Yang sekarang kurang lebih di 1862 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano bisa dibilang cukup mirip ceritanya dengan BTC dan Ethereum. Ya, karena BTC berhasil bertahan di atas restruktur, ya kita bisa lihat alts lain juga cenderung bisa bertahan. Untuk Cardano kita bisa lihat dia bisa menjadikan 37 sen sebagai suatu support sekarang. Ya, ini teori resisten yang kuat, tembus mulai bisa mulai berubah menjadi support. Ya. Nah, untuk buy limit masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 37 sen. Buy limit kedua ini lumayan banyak ya sebenarnya. Ini confluence antara 36 sen, MA50 dan 200. Walaupun 200-nya makin jauh lah. Ya bisa dibilang confluence lebih kedua lah. MA50 dan 36 sen. Lalu untuk buy limit ketiga kita sekarang adalah di 33 sen. Karena MA20 sudah semakin mendekat ke sini juga ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat buat lo yang sudah nunggu posisi long, hari ini bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di 37 sen ya. Karena apabila terjadi lagi retest pada hari ini merupakan retest kedua alias konfirmasi posisi long kita. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di upper band yang sekarang kurang lebih itu di angka 38 sen. Lebih tepatnya 0,387. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya nanti dulu aja deh ya. Paling boleh gini nih. Boleh andaikan dia jebol. Kalau dia gagal dan daily close di bawah dari 37 sen dan ini jadi resisten 1 2, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 36 sen. Dan sekarang kita akan update LTC. Ada beberapa yang nanya ya, ini request dari beberapa kayaknya yang di grup deh ya. Nah, kita akan coba lihat di sini ya kondisinya. Kemarin itu dia atau kemarin lusa lebih tepatnya, dia berhasil reclaim MA50. Nah, tetapi sayangnya kalau kita lihat di sini daily close-nya jam 7 pagi tadi itu di bawah dari MA50 lagi. Jadi bisa dibilang ya jebol ya. Dan ini merupakan buy limit pertama kita ya. Buy limit pertama sudah jebol ya. Lalu untuk buy limit kedua kita bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 86 dolar. Dan buy limit ketiga kita di 80 dolar lebih 27 sen. Itu untuk LTC secara spot. Untuk futuresnya ya sayangnya karena MA50-nya gagal bertahan sebagai support, maka setup untuk posisi longnya masih gagal ya. Nah, untuk posisi shortnya kita lihat nih. Apabila besok jam 7 pagi LTC daily close di bawah dari MA50, nah kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short besoknya atau ya besok lusa lah kesannya ya. Nah, jadi kalau terjadi di tes kedua lagi, langsung kebuka posisi short
Dengan target TP kita bisa di EMA 20 atau kalau mau lebih agresif bisa juga di $80 lebih 27 sen. Oke, dan next kita geser ke Polkadot. Ini juga berdasarkan request ya, ada beberapa yang request mengenai Polkadot, pengen diupdate bang katanya. Oke, ya makanya gini, kita dengerin kalau banyak yang request, makin banyak tentunya akan kita masukin ke DCWT. Jadi buat lo yang pengen altcoins atau ya basically alts favorit lo untuk dibahas ya komen di bawah. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat di sini ya. Kemarin bisa dibilang gagal mempertahankan struktur di $6 lebih 16 sen ya. Nah, hari ini sedang berusaha lagi. Jadi bisa dibilang buy limit masih di MA 200 untuk buy limit pertama ya. Nah, untuk buy limit kedua itu sekarang di $5 lebih 65 sen ya. Buy limit ketiga sekarang di $5 lebih 40 sen. Itu untuk posisi spot di Polkadot. Untuk posisi futuresnya apabila Polkadot berhasil reclaim lagi $6 lebih 16 sen. Nah, dan terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP konservatifnya di MA 50. Mau yang sedikit lebih agresif mungkin bisa di sini, di $6 lebih 47 sen. Nah, untuk posisi shortnya apabila ya ternyata di likus Polkadot itu di bawah dari $6 lebih 16 sen. Nah, besoknya retest kedua kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 200. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya, dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan pada malam ini akan keluar data yang cukup penting dari US ya, yaitu akan keluar data Core PCE. Ini akan keluar jam setengah 8 malam buat lu yang ingin menghilangkan resiko volatilitas. Dan ya mungkin kesannya gini, nanti jam setengah 8 target TP-nya belum kena, ya kalau lu konservatif gue sarankan buat TP dulu aja gitu, just in case volatilitasnya nggak sesuai harapan kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa jangan sampai over leverage dan juga jangan sampai pakai uang panas. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.